Ada pelaku UMKM yang senang bahwa TikTok Shop kini dilarang melakukan jual beli. Ada pula yang tidak suka berharap masih bisa berjualan di TikTok Shop. Kami akan mengulasnya dengan pelaku UMKM yang juga menjadi seller di TikTok Shop, Richard Sambera, dan juga kami masih menunggu bergabungnya ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selamat malam, Pak Richard. Malam, Mas Ren. Baik. Pak Richard, Anda sebagai pelaku usaha di TikTok Shop merasa dirugikan tidak dengan adanya aturan larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia? Ya, kami pengusaha kecil yang sedang mencoba di TikTok Shop ini ya merasa akan ada gangguan lah nantinya dengan dilarangnya TikTok Shop ini yang merupakan satu perkembangan baru di bisnis dalam upaya kami untuk memasarkan produk-produk kami. Dan sejauh ini sih sudah banyak contoh-contoh sukses yang dapat menghasilkan banyak, kalau istilah zaman sekarang istilah banyak cuan ya di TikTok Shop. Tapi dengan larangan ini ya mungkin akan sedikit ada kemunduran ya yang akan kami rasakan. Baik, yang dilarang kan tapi sebetulnya berjualannya ya Pak Richard. Promosinya masih boleh. Anda masih merasakan dampak yang cukup signifikan dengan hal ini? Ya, justru yang memberikan dampak yang paling besar adalah jualannya di sana, gitu. Ya, promosi memang kita lakukan terus di berbagai platform sosial media, tapi memang jualannya yang paling banyak impact-nya saat ini adalah di TikTok Shop tersebut, gitu loh. Dan ini sudah banyak juga teman-teman yang lainnya yang merasakan hal yang sama. Oke, tapi tadi kalau saya mengutip pernyataan dari Menteri Koperasi dan UKM RI, Pak Teten Mas Duki yang baru saja berdialog dengan saya juga, yang mengatakan sebetulnya bisa dengan cara berpromosi, kemudian ada link yang itu di situ bisa di-tap untuk kemudian beralih. Jadi tidak di TikTok Shop-nya bertransaksinya, tapi di jalur yang lain. Menurut Anda ini masih bukan menjadi sebuah solusi? Ya, alasannya kami beralih ke platform TikTok Shop itu karena ada kendala di platform yang lain, gitu loh. Nah, jika itu dijadikan satu solusi, ya maksudnya itu kami sebetulnya sudah mendapatkan solusi dari kesulitan yang kami rasakan di tempat lain itu. Nah, oleh karena itu saya rasa mungkin bukan solusinya jika kami di-refer kembali ke persoalan awalnya itu lagi, gitu. Bahwa jualannya ya di tempat lain saja. Nah, ini kan suatu perkembangan baru yang bisa membantu UMKM nasional. Dan kami sih berharap jalur itu tetap bisa kami nikmati, tetap kami bisa pakai, sehingga bisa mensukseskan usaha jualan kami. Oke, baik. Pak Richard, saya menangkap sebuah data, ini dari sekitaran saya juga, yang mengatakan bahwa barang-barang yang dijual di TikTok Shop itu bisa sangat murah, banting harga. Kosmetik misalnya dengan harga 35.000 bisa mendapatkan 6 unit, berarti itu berapa tuh per unitnya ya, per bijinya berapa. Kemudian ada hijab bisa dengan harga ratusan rupiah saja. Nah ini sebetulnya yang Anda baca polanya seperti apa sih kok bisa banting harga begitu di TikTok Shop? Ya, itu kan berarti ada masuknya barang atau keberadaan barang-barang tersebut menjadi pertanyaan berapa harga HPP-nya, gitu kan? Berapa sih sebetulnya ongkos buatnya itu? Nah, jika ongkos buatnya bisa semurah itu, apakah diproduksi dalam partai yang besar? Saya sebagai UMKM selalu berhadapan dengan kesulitan MOQ jika memesan barang, gitu ya, memproduksi produksi kami, ya minimum order quantity. Nah, jika kita berhadapan dengan barang-barang yang sangat murah seperti itu, jadi kami juga berharap ini sebetulnya ongkosnya berapa buatnya ya, gitu. Nah, jika ongkosnya murah seperti itu, apakah benar-benar diproduksi oleh UMKM atau usaha-usaha kecil, gitu. Nah, ini yang perlu kita telah atau kita selidiki lebih dalam lagi seharusnya. Oke, Pak Richard, jadi Anda ini masih mengaku dirugikan dengan adanya aturan ini, tetapi kalau kita melihat di sisi lain, TikTok ini hanya mengantongi izin sebagai sosial media. Nah, saya ingin minta pendapat Anda, kalau dari sudut pandang Anda, Pak Richard, seharusnya solusi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan win-win solution? Tapi ditahan dulu, kita sambung di segmen berikutnya, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News.
Pemirsa, pedagang batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta menyambut positif keputusan pemerintah melarang berjualan dan bertransaksi di media sosial seperti halnya di TikTok Shop. Para pedagang pun berharap penjualan pakaian khususnya batik bisa kembali menggeliat. Para pedagang batik mengaku adanya TikTok Shop membuat penjualan mereka menurun. Bahkan sebelumnya jika dalam satu hari mereka mampu memperoleh omset penjualan hingga 2 juta rupiah. Setelah hadirnya social commerce seperti TikTok Shop, pendapatan mereka menurun signifikan hingga 60%. Para pedagang mengaku tetap memilih berdasarkan secara offline ketimbang online untuk memudahkan para pelanggan dalam melihat barang yang dijual secara langsung. Selain itu, konsumen juga bisa membeli barang sesuai dengan yang diinginkan secara fisik. Pas ada TikTok itu Bu, pengaruhnya apa Bu untuk penjualan? Pengaruhnya sih pasar sekarang sepi ya, karena kan pada cari yang praktis. Kalau di TikTok kan langsung live gitu kan, live streaming gitu kan, langsung pada belinya di situ. Jadi pada males keluar. Sini alhamdulillah sih udah ada kemajuannya sekarang. Kemarin pas ada TikTok itu imbasnya apa Mbak di sini? Ya banyak Mas, kan karena kebanyakan lebih murah di TikTok ya. Kalau di sini untuk pendapatan ya terus berkurang terus tiap harinya. Bisa berapa persen Mbak? Ya mungkin berapa persennya ya Mas, biasanya umpamanya satu hari dapat 1 sampai 2 juta ya dapatnya 500, 700, 800 kayak gitu. Ini kan mau dihentikan sama pemerintah ini. Ya, Tanggapannya sebagai pedagang pasar? ya bagus Mas kalau dihentikan. Biar pasar yang kayak kita itu dapat pembeli lagi nanti untuk kedepannya. Pemirsa, selain dengan Pak Richard Sambera, malam hari ini kita sudah terhubung dengan ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Pak Tauhid, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Mas? Baik, Pak Tauhid, saya ingin minta pendapat Anda. Di sisi lain TikTok Shop ini menyalahi aturan, tetapi di sisi lain ada juga pedagang yang gembira seperti yang tadi di Yogyakarta, ada juga yang merasa dirugikan seperti halnya dengan Pak Richard. Bagaimana perspektif Anda, Pak Tauhid? Ya, saya kira memang yang pertama ya terkait dengan problem. Memang kalau kita Halo, Pak Tauhid, bisa mendengar suara kami? Baik, pemirsa, kami akan perbaiki terlebih dahulu koneksi kami dengan Pak Tauhid untuk mendapatkan perspektifnya ya. Saya harap ini menjadi perspektif penengah begitu antara Pak Richard dengan pedagang yang lain yang ternyata merasa gembira dengan ditutupnya TikTok Shop. Pak Richard, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya, TikTok ini kan hanya mengantongi izin sebagai sosial media. Sementara dari Anda dengan adanya larangan ini, Anda merasa dirugikan, ada kemunduran di situ. Nah, menurut Anda sebetulnya solusinya bagaimana? Jangan disalahkan kami bahwa kami mau ini jalan terus tanpa ada regulasi. Silakan saja pemerintah mengatur ini. Itu memang sudah ranahnya pemerintah untuk membuat regulasi terhadap kegiatan commerce yang berjalan di negara ini. Ya, tapi jangan sampai metode penjualan yang sudah terbukti efektif ini dan sangat membantu UMKM nasional juga ya dihentikan gitu. Jadi jika tidak menyukai konten atau isinya, jangan sampai platformnya yang dibunuh gitu istilahnya. Ya, if you don't like the message don't kill the messenger gitu. Jadi silakan diatur itu platformnya atau masalah social commerce, masalah social media, masalah e-commerce itu dari kami tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan sampai itu langsung dihentikan yang akhirnya di suatu metode penjualan yang sedang membuahkan hasil bagi kami itu dengan tiba-tiba dihentikan gitu. Dan, oke, berarti maksud Anda jangan tiba-tiba dihentikan, maksud Anda dihentikannya secara bertahap begitu, Pak Richard? Nama Mas tadi? Dihentikannya secara bertahap begitu maksud Anda? Ya, mungkin ada masa transisi. Tadi kan kemarin Menteri Perdagangan mengatakan 1 minggu langsung akan diterapkan peraturan Permendak yang baru, dan kami sekarang bingung nih 1 minggu kami akhirnya harus kehilangan penghasilan gitu. Jadi sekali lagi kami
Juga silakan saja kalau ada regulasi, tapi juga jangan sampai membunuh apa yang sudah efektif, kemajuan teknologi yang sudah kami adopsi, sehingga harus tercipta kemunduran gitu. Oke, Yang kami harapkan itu sebetulnya didukung terus ya perkembangan teknologi oke. ini. Memang banyak Baik. teman-teman kawan-kawan yang harus yang mau bertahan di konvensional lah Hmm, istilahnya. hmm, Ya hmm, kami hmm. mengerti itu gitu. Tapi juga Baik. mungkin peran pemerintah atau bahkan dari pemilik platform itu sendiri yang dapat melakukan pembinaan bagi mereka yang mungkin belum mempunyai inisiatif untuk melakukan digitalisasi. Oke, saya kembali coba koneksi dengan Pak Tauhid. Selamat malam, bisa mendengar suara saya? Selamat malam, bisa sangat jelas sekali. Oke, baik. Pak Tauhid, menyambung pertanyaan saya sebelumnya, tidak ditutup menyalahi izin yang diberikan kepada TikTok, tapi kalau dibiarkan buka, ada pedagang yang mengaku untung, tapi ada juga pedagang yang mengaku rugi begitu. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang ini terjadi karena pertama ya terjadi gap literasi maupun pengetahuan terhadap digital teknologi ya. Saya kira kalau kita lihat sebagian besar pedagang itu memang pengetahuan tentang literasi di digital teknologinya masih termasuk rendah, sehingga mereka banyak yang tidak mau berusaha ke digital begitu. Namun di sisi lain dengan adanya TikTok itu juga cepat sekali luar biasa berkembang begitu, karena pertama adalah visualisasi dan metodenya sangat atraktif ya dibandingkan e-commerce biasa ataupun pedagang konvensional, sehingga mau tidak mau itu sangat dapat menarik pasar yang sudah eksis begitu. Tentu saja dalam hal ini pedagang-pedagang konvensional ataupun e-commerce biasa akan sangat tersaingi dengan metode itu. Apalagi kalau kita lihat bahwa market daripada TikTok, user TikTok itu kan paling besar ya dibandingkan katakanlah e-commerce maupun konvensional yang pasarnya terbatas yang sangat lokal begitu. Kemudian yang kedua, saya kira memang pengaturan memang harus diatur ulang begitu ya antara e-commerce maupun social commerce begitu. Karena tadi social commerce itu bisa mendrive demand atau bisa menciptakan permintaan yang itu tidak bisa dilakukan oleh konvensional maupun e-commerce biasa. Nah ini yang kemudian memang bisa mendrive permintaan. Meski dua-duanya sama-sama UMKM, tapi kalau kita lihat memang perbedaannya yang kemudian menciptakan ketidakadilan, ketidakberimbangan, karena yang lebih banyak ternyata yang kemudian sekarang sudah mulai berguguran. Nah ini yang kemudian menciptakan kesenjangan. Nah saya kira memang harus diatur ulang ya. Nah, apakah memang kemudian TikTok ya kemudian kena shutdown ya? Saya kira ini akan sifatnya sementara begitu ya. Oke. Saya kira nanti TikTok pasti akan menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru dengan beberapa regulasi. Permendak 31 sudah keluar dengan 6 poin, memang sudah diatur dan mudah-mudahan tidak saling mengganggu. Walaupun ada, saya kira poin pentingnya adalah bisa membagi share begitu. Namun yang sulit adalah begini, ketika katakanlah persaingan harga terjadi, ya ketika katakanlah para pedagang-pedagang ini yang biasanya memanfaatkan rantai distribusi dari proses produksi dengan kehadiran TikTok sebagian besar itu memotong rantai distribusi sehingga harga paling bisa lebih murah. Nah ini yang kemudian membuat banyak yang tidak nyaman dengan situasi ini begitu, terutama Pak Tauhid, pedagang-pedagang soal pasar, harga gitu ya. yang bisa murah tadi, bagaimana analisa Anda soal harga murah kemudian atau predatory pricing kemudian dikaitkan dengan fenomena dugaan kuat impor yang kemudian digempur secara masif begitu? Bukan hanya terkait dengan biaya produksi yang murah saja sebetulnya. Ya, betul. Predatory pricing itu pertama ya, ada misalnya bahwa ada dari produk asalnya meskipun mungkin bukan berasal Indonesia, misalnya dari impor, ya itu mengenakan dumping, artinya harga di luar negeri bisa lebih murah dari dalam negeri. Di dalamnya bisa aja subsidi bahan baku, tidak dikenakan pajak, biaya logistik murah atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian juga lain-lain yang membuat harga itu bisa lebih murah. Saya kira itu yang kemudian predatory pricing seperti itu. Yang kedua adalah ini para pelaku adalah usaha besar yang memiliki kekuatan finansial besar, ya sehingga mereka bisa mengambil harga yang murah dengan tingkat keuntungan atau pengembalian modal investasi jangka panjang, sehingga mereka akan menghancurkan
harga yang sudah established di pasar. Tadi disebutkan ya, mengapa bisa di bawah HPP? Memang by design sangat mungkin dilakukan. Yang ketiga, bisa jadi yang masuk ke Indonesia adalah barang-barang ilegal ya, baik di post border dan sebagainya yang tidak kena pajak, tidak memenuhi standarisasi, atau memang dalam prakteknya ini terjadi scale of economic dengan level yang lebih tinggi sehingga harga lebih murah begitu. Baik, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi sayang durasi kita sudah habis. Terima kasih Pak Richard dan juga Pak Tauhid untuk waktunya bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.